Guys, selamat datang di Nanya MFX episode kedua. Seperti biasa, kita akan menjawab pertanyaan teman-teman di rumah soal forex, trading, dan finansial. Bersama saya Albert dan ditemani oleh Pak Dwi. Hai. Sebelum mulai, aku mau ngajak teman-teman di rumah untuk subscribe dan pencet tombol bel notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya. Karena akan ada episode-episode berikutnya nih, Pak. Oke, langsung aja, Pak, ke pertanyaan pertama. Ini satu pertanyaan, tapi ditanya sama dua orang yang berbeda nih, Pak. Dari Widya Pusparani sama dari Aizenzu Official. Ya, Baru mulai, tapi pertanyaannya udah pedes nih, Pak. pedes banget nampaknya. Iya, pedes banget nih, Pak. Forex itu halal atau enggak? Nah loh. Waduh, ini sebetulnya bukan kapasitas saya untuk menjawabnya ya. Bukan kapasitas saya. Tapi semua itu diserahkan kepada penilaian dan kepercayaan masing-masing. Betul. Dan lagi kan juga setiap orang kan kepercayaannya beda-beda juga ya, Pak. Beda-beda. Kemudian dari sudut pandang legalitas nih. Waduh, menarik nih. Berbeda. Kalau dari sudut legalitas, kita kan ada berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 10 tahun 2011. Ya. Oke. Itu sudah diundangkan, pastinya sudah berkonsultasi dengan lembaga yang berwenang untuk menentukan haram dan halal. Seperti itu. Dan artinya kalau memang sudah ada undang-undangnya ya secara legalitas ya trading forex itu legal ya, Pak ya? Legal. Mungkin nih, Pak, langsung aja ke pertanyaan kedua nih. Ini dari Gembala Botak. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Oke, forex itu judi bukan sih, Pak? Nah, ini sebetulnya ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama. Ini awal-awal pedes-pedes terus nih, Pak, pertanyaannya nih. Di kita, perjudian itu kan dilarang. Iya, kalau judi itu udah ilegal kalau di Indonesia. Ya, ilegal. Perusahaan kita legal atau ilegal? Legal, Pak. Legal. Artinya? Ya, bukan judi, Pak. Bukan judi. Iya kan, dari sisi legalitas. Legalitas, oke. Sekarang kalau dari sisi personal, macam-macam juga. Contoh yang paling gampang. Paling gampang apa nih? Kalau saya seorang nelayan, Aduh, nelayan. ingin melaut, ingin mencari ikan di tengah laut. Oke. Ya kan? Tapi sudah ke depannya, saya nggak tahu ada badai apa enggak. Tapi sudah diperingatin sama lembaga yang mengenangani masalah itu. Oh, kayak ibaratnya kayak BMKG gitu, BMKG Pak. gitu kan. Akan ada badai. Kan badai besar di sana. Tapi kalau saya menerjang badai itu, saya gambling nggak dengan nasib saya? Jadinya gambling sih, Pak. Iya kan? Padahal sudah ada peringatan. Peringatan itu ada karena ada ilmunya untuk menentukan atau memprediksi akan terjadinya badai apa enggak. Oh, kalau gitu ibaratnya kalau aku ibaratkan sebagai trader gitu, Pak ya. Kalau trader yang masih pemula nih, Pak, orang mau masuk trading gitu ya, tapi nggak belajar dulu, asal terjun aja. Itu kan apa bedanya tuh, Pak? Kan sama aja, jadinya gambling gitu, Pak ya. Jadi gambling nggak punya ilmunya gitu kan. Iya, kecuali Kalau tadi cuaca, klimatologi. ya, Kalau trading, fundamental dan technical. betul. Analisis, ilmunya ada. Oke, Pak, pertanyaan yang ketiga. Kalau tadi kan kita yang pedes-pedes nih, Pak. Sekarang kita yang ringan-ringan dulu aja nih, Pak. Dengan kapas. Selingan kapas. Ada dari penjahat ganteng. Pak Dwi nih nggak? Saya bukan penjahat, tapi gantengnya iya. Aduh, penjahat ganteng. Oke, langsung aja, Pak, pertanyaannya. Gimana sih cara ngebaca tren itu? Kayaknya saya selalu ketinggalan. Akhirnya pakai feeling aja. Waduh, sebetulnya ada ilmunya nih. Ada ilmunya nggak bisa Yang pakai paling feeling. gampang membaca tren adalah melihat harga itu sendiri, pergerakannya. Ketika harga high lebih tinggi daripada high sebelumnya, ini puncak harga nih. Dan low lebih tinggi daripada low sebelumnya, lembah harga juga, itu artinya tren naik. Uptrend. Uptrend. Bullish. Bullish, gitu kan? Kalau kita melihat harga sendiri ada gelombangnya yang low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya dan high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya, artinya itu bearish. Bearish, downtrend. Downtrend. Langsung ke harga. Kadang-kadang kita dibantu nih sama yang namanya indikator untuk melihat itu trend up atau trend down. Ada indikator-indikator yang bisa membantu nih, Pak ya. Kan udah pernah kita belajar tentang itu. Oke. Ya kan? Nah, kayaknya sepertinya Si penjahat ganteng nampaknya ini, penjahat ganteng ini. iya, penjahat ganteng, saya gantengnya. Oke. lagi. Bahwa dia melihat indikator. Indikator. Ya, memang indikator selalu telat dari harga karena dia kan menilai dari pergerakan harga dulu gitu. Artinya harus paham dulu nih pergerakan harga secara langsung. Baru indikator itu sebagai membantu dia untuk melihat itu
tetap dalam tren atau berlawanan tren. Oke. Artinya sebenarnya balik lagi bisa kita lihat dari teknikalnya pergerakan candle seperti apa, bisa juga dengan bantuan indikator. Iya. Mungkin nih pertanyaan berikutnya masih berhubungan nih Pak, karena dia ngomongin indikator juga. Pertanyaannya nih Pak, dari Forex Eksekutif, mau nanya dong, kalau misalkan panjang nih Pak, aku bacanya juga pusing. Misalkan trading pakai 2 indikator, indikator 1 mengatakan sinyal sell, tapi indikator 2 mengatakan signal lainnya. Perlawanan ya. Oke. Belum selesai Pak, sabar. Lalu, apa tindakan paling bijak buat bikin keputusan trading? Apa kalau ditambah 1 indikator lagi? Dan kalau iya, apa alasannya dan kenapa? Karena dia juga bilang nih, kalau kebanyakan pasang indikator, dia malah tambah bimbang bikin keputusan tradingnya. Bener, sebetulnya sedikit aja pakai indikator supaya keputusan bisa cepat diambil, ya kan? Yang pertama kali yang harus diketahui, harus dipahami, kita indikator yang kita maksud itu dasarnya apa? Oke, karena tiap indikator juga beda-beda ya Pak ya? Iya, sifatnya beda-beda. Dia penilaiannya beda-beda, harus dipahami dulu, harus dikuasai dulu. Contoh, dengan moving average lagi nih. Itu Moving kan average. indikator tren. Tren, Ya. ini udah paling umum nih Pak. Paling umum. Kalau dia digabungkan dengan indikator tren lainnya seperti Bollinger Band gitu kan, artinya numpuk tuh indikatornya. Sama-sama baca tren ya? Sama-sama baca tren, berarti kan nggak kepake tuh kalau disama-samain nanti bingung malah. Bisa buy sell, bisa buy jadi ragu gitu kan. Nah, sebetulnya indikator tren ini ada satu lagi sebagai filter. Oh, jadi memang indikatornya juga itu ada cocok-cocokannya Pak sebenarnya Pak ya? Iya, beda-beda setiap orang Beda-beda. mencocokkannya beda-beda kan. RSI itu melihat momentum yang tepat ketika terjadi overbought atau oversold, gitu kan. Ketika dia naik berarti kita harus carinya di Sold? oversold Yeah. terjadi. Berarti kita saatnya untuk nge-buy di situ. Namanya juga momentum gitu kan. Nunggu momentum. Nah, seperti itu. Nah, sekali lagi balik, jangan terlalu banyak pakai indikator deh. Iya, aku juga pernah lihat tuh Pak. Biar nggak bingung gitu. Temen aku tuh ya, indikator banyak banget. Aku ngeliatnya aja jadinya lebih banyak garis daripada candlesticknya Pak. Iya, pasti. Pusing jadinya. Keputusan juga telat gitu kan. Bener. Yang tadinya harusnya dengan trading dengan indikator menggunakan tools itu jadi ngebantu kita, malah jadi bikin pusing. Iya, indikator harus membantu, bukan bikin pusing. Oke, selanjutnya nih Pak. Ini ada yang nanya nih dari Aditya Rifai. Pertanyaannya, lebih cuan trading forex atau kripto? Nah, menurut Pak Dwi gimana nih? Cuan atau tidaknya itu kan dari peluang. Pemahaman peluang dulu kita lihat nih sekarang, ya kan? Forex itu sudah lama berdiri. Seberapa lama tuh Pak? Waduh, dari tahun berapa ya? Lama ya? Lama banget. Udah tua lah Pak ya? Udah tua semenjak ada mata uang ada gitu kan sebetulnya. Kemudian digrafikkan. Grafik itu kan sebetulnya presentasi dengan statistik. Ya. Ya kan? Udah lama. Sedangkan kripto itu tahun berapa tuh adanya? Bitcoin. Kalau nggak salah Bitcoin. 2008 ya Pak? 2008 kan baru ya? Baru. Artinya apa? Sampel yang diciptakan untuk menganalisis secara teknikal, peluangnya pun nggak terlalu banyak gitu kan dibandingkan dengan forex. Oh, datanya yang digunakan ya Pak ya? Ya benar. Karena forex udah lebih banyak, udah lebih tua, pengujiannya juga lebih akurat seperti itu. Akurat. Nah, di situ dari sisi peluang tersebut kita bisa lihat probability-nya yang ada di forex itu semakin tinggi gitu. Nah, kalau dari sisi kripto sendiri sekarang sudah mulai jalan nih kripto. Ya kan? Datanya kurang. Tetapi ada kesempatan untuk mengambil posisi kalau di Indonesia hanya buy aja kali ya. Iya, kalau di Indonesia kayaknya yang secara legal tuh buka satu arah aja Pak. Arah ya. Iya. Sedangkan forex kan 2 arah bisa. Peluangnya lebih banyak nih Pak. lebih banyak lagi Naik daripada bisa, kripto yang sekarang ada di turun Indonesia. bisa, ya. Iya, benar. Itu jawabannya. Mungkin sekalian nih Pak, aku nanya nih Pak ya. Kalau ini dari aku pribadi, Ya. perbedaannya tuh selain arah itu kripto sama forex tuh apa aja ya Pak ya? Beda, sama-sama mata uang itu persamaannya. Ya, yang satu Ya mata uang digital gitu Pak ya. Satu mata uang digital, satu mata uang negara, gitu Ya. kan, ya kan. Kemudian pergerakan mata uang ini digerakkan oleh hal yang berbeda, oleh sebab yang berbeda. Kalau yang mata uang ini banyak kan, kita berbicara makro ekonomi kan. Sementara kalau di kripto oleh Proyeknya sendiri Pak ya. Proyeknya ada gitu. Harus kita paham nih proyeknya apa. Berbeda, pencetus
kenaikan dan penurunan itu berbeda. Ya, sekali lagi, yang berbeda apa? Ya datanya. Dan waktu transaksinya juga beda ya Pak ya? Ya, mekanisme transaksi juga beda gitu. Waktu transaksi beda. Kalau forex 5 kali 24 jam kita bisa transaksi. Senin sampai Jumat ya Pak ya? Ya, kalau di kripto kan 7 kali 24 jam. Sabtu Minggu libas. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, tapi pribadi dari aku. Kemarin di YouTube kita nih, di Community Post, aku mengadakan sebuah voting. Pertanyaannya, lebih susah main lato-lato atau trading forex? Waduh. Dan ternyata nih Pak, pada bilang 27% itu lebih susah main lato-lato. Dan aku penasaran, langsung aja nih tanya ke tradernya. Dan aku bawa nih Pak. Nah, gimana nih? Menurut tadi gimana? Bisa nggak Saya Pak? berpihak ke 27%. coba Belum saya dulu, coba Pak. gitu kan. Coba dulu. Teorinya sudah jelas. Ya. Kita atur keseimbangan ini, kita sentuh seperti itu. Wih, Tuh. secara teori nih. Teori. Prakteknya. Tuh. Lumayan Pak. Bunyi, tapi Bunyi. belum tuntas, bisa Belum sampai bisa. ke atas gitu, gitu kan. Nah itu, ini kayak buy sell nih, buy sell, profit loss gitu. Nah, kalau trader dengar kata-kata tuh buy Dua sisi. sell. Nah, tapi kan artinya sebenarnya kita awalnya main lato-lato tuh susah ya Pak ya? Ya, Tapi kalau lama-lama dipelajari terbiasa ya jadi bisa. ya anak kecil juga bisa tuh, Betul. karena dia suka gitu kan. Iya, sama juga dengan trading forex. Awalnya memang susah buat konsisten, pasti ngalamin loss dulu. Tapi balik lagi, kalau serius dan mau belajar, dan ilmunya juga udah kita bagi banyak di video YouTube channel kita, pasti lama-lama juga bisa jadi bisa ya Pak. Udah mantep juga nih ilmu lato-lato. Nah, oke Pak, sekian sesi tanya jawab kita hari ini. Karena kalau kita jawab nih masih banyak banget pertanyaannya nih, bisa sampai jam berapa nih Pak? Pusing sendiri kita. Kita jawab aja di episode yang berikutnya. Dan aku mau ngingetin teman-teman juga, kalau masih punya pertanyaan soal forex atau trading, bisa langsung komen di kolom komentar di video ini. Dan aku mau ngingetin teman-teman nih, supaya nggak ketinggalan episode berikutnya, pastiin kalian udah subscribe, pencet bel notifikasi, dan jangan lupa juga like nih kalau suka sama video ini. Sekian pembahasan hari ini, saya Albert pamit diri. Saya Dwi. Dadah!